Halo, welcome back to my YouTube channel. Hari ini yang akan kita bahas adalah materi untuk kelas 10 di kurikulum Merdeka. Bab pertama di pelajaran matematika ada eksponen dan logaritma. Nah, untuk materi pertama ini kita akan membagi di beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama yang akan kita bahas dan kita fokuskan adalah pada sifat-sifat eksponen. Bagi adik-adik semua yang penasaran dengan isi videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe dan langsung saja kita move ke videonya. Bilangan berpangkat atau eksponen itu sudah adik-adik pelajari di kelas 9 SMP. Nah, sekarang diulangi lagi ya di kelas 10, bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Nah, bentuknya biasanya seperti ini. Misalnya, 2 pangkat 3, atau A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan berpangkat itu adalah sebuah perkalian yang berulang. Ini saya tulis di sini ya. Perkalian berulang. Jadi dikalikan sebanyak n kali. Nah, misalnya ini 2 pangkat 3. Jadi dikalikan 2 sebanyak 3 kali. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi A itu adalah bilangan real. A itu adalah 2-nya, ini adalah bilangan real. Dan N adalah bilangan bulat positif. Maka bisa didefinisikan yaitu A pangkat N sama dengan A dikali sebanyak N kali. Atau contohnya 2 pangkat 3 itu sama halnya dengan 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Begitu ya adik-adik? Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke penjumlahan atau pengalian, teman-teman harus tahu dulu nih sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama, sifatnya adalah sifat perkalian eksponen. Jadi, jika sebuah eksponen dikalikan dengan sebuah eksponen, maka pangkatnya ini tinggal dijumlahkan. A ini adalah bilangan pokok, dan Mn ini adalah bilangan eksponen. Bilangan eksponen. Nah, jadi jika bilangan pokoknya itu sama, maka bilangan eksponennya tinggal dijumlahkan. Contoh ya, misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, dilihat ya adik-adik, ini bilangan pokoknya sama, yaitu angka 2. Kalau sudah sama, jadi gimana? Pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi 3 plus 6 sama dengan 2 pangkat 9. Seperti itu. Nah, jika seperti ini, apakah bisa langsung dijumlahkan? Benar, tidak bisa ya adik-adik. Ini harus dicari dulu nilainya. 2 pangkat 3 berapa, baru dikalikan dengan 3 pangkat 2 berapa. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, bisa langsung pangkatnya dijumlahkan. Gitu ya? Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini adalah pembagian bilangan eksponen. Kalau tadi perkalian, ini kebalikannya, yaitu pembagian. Sama halnya dengan tadi, kalau yang tadi bilangan eksponennya dijumlah, kalau pembagian bilangan eksponennya dikurangi. Oke, ingat juga bilangan pokoknya harus sama syarat. Di sini adik-adik, bilangan pokok atau di situ disimbolkan A harus sama. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Misalnya, ganti 3 pangkat 6 kita bagi dengan 3 pangkat 3. Misalnya seperti ini. Nah, dilihat bilangan eksponennya
bilangan eksponen. Bilangan pokoknya sama atau tidak? Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya atau bilangan eksponennya tinggal dikurangi. Pintar. Nah, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya 3 pangkat 3. Kalau adik-adik menggunakan cara seperti ini juga boleh. Misal nih, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Bilangan eksponen tadi kan perkalian yang berulang. Jadi 3 pangkat 6 sama halnya dengan 3 dikalikan 3 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama halnya dengan yang bawah. Berarti 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Bisa adik-adik coret kan? Yang sama dicoret. Yang atas 3, yang bawah 3 dicoret. Tinggal berapa? 1, 2, 3. Tinggal 3 pangkat 3. Cara ini boleh adik-adik. Bisa digunakan di waktu tertentu. Namun, cara ini akan menyita waktu yang cukup lama, sehingga adanya sifat pembagian eksponen agar jika sudah adik-adik ketahui bilangan pokoknya sama, tinggal mengurangi bilangan eksponennya. Begitu ya? Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah perpangkatan eksponen. Nah, ini. Jadi, kalau tadi perkalian, pembagian, ini adalah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Gitu ya. Jadi, yang dipangkatkan itu bukan hanya bilangan pokok A-nya saja, tapi juga bilangan eksponennya. Makanya dinamakan perpangkatan eksponen. Nah, jadi jika ada perpangkatan eksponen seperti ini, eksponennya dikalikan. Seperti itu ya. Contoh, misalnya contoh pertama. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, jadi kalau seperti ini, tidak perlu melihat bilangan pokoknya, karena bilangan pokoknya cuma 1, 2 ini. Yang perlu dilakukan adalah tinggal mengkalikan bilangan eksponennya, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Ada lagi nih, biasanya seperti ini. Ada 4 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 7, misalnya seperti ini. Nah, Kak, itu kan bilangan pokoknya tidak sama, 4 dan 2. Iya, benar, ini bilangan pokoknya tidak sama, jadi tidak boleh langsung eksponennya dijumlah. Tapi ini bisa kita ubah, biar bilangan pokoknya sama. Nah, adik-adik lihat, angka 4 ini sama halnya dengan berapa? Benar, 2 pangkat 2. Ingat, 4 ini dipangkatkan 2, jadi 2 pangkat 2 ini kita pangkatkan dengan 2, lalu kita kalikan dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat berapa? Kalau bentuknya seperti ini, yaitu pangkat eksponen, jadi pangkatnya kita kalikan 2 kali 2, seperti ini, lalu kita kalikan 2 pangkat 7. Di sini 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 7. Kita kembali ke sifat yang pertama, yaitu perkalian eksponen. Lihat adik-adik, ini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2 dan 2. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi 7 tambah 4 hasilnya 11. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 11. Gampang kan adik-adik? Oke, kita lanjut nih ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini adalah perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Jadi adik-adik, jika bilangan itu ada di dalam kurung dan itu dipangkatkan, maka semuanya harus dipangkatkan. Misalnya seperti ini. Dalam kurung, A dikalikan dengan B. Jadi, A-nya juga dipangkatkan, B-nya juga dipangkatkan. Contoh, A, B, C pangkat 3. Berarti yang di dalam kurung ini semua harus dipangkatkan. Berarti jawabannya A pangkat 3, B pangkat 3, dan C pangkat 3.
betul, seperti itu. Oke, masih bingung? Kita coba lagi. Misalnya nih, A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, ini bukan hanya, misalnya gini deh, 3. Ini bukan hanya B pangkat 3 saja yang dikalikan 3, tetapi keseluruhan. Jadi A-nya ini juga. Jadi dari awal kita tulis A pangkat 2 lalu dikalikan 3. B pangkat 3 dikalikan 3. Jadi jawabannya A pangkat 6, B pangkat 9. Jadi jika di dalam kurung itu dipangkatkan, maka satu persatu juga harus dipangkatkan. Oke, kita lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini adalah perpangkatan bilangan pecahan. Sama halnya dengan sifat yang keempat tadi, setiap yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan. Bedanya kalau ini berbentuk pecahan, seperti ini. A per B pangkat M, jadi A-nya pangkat M per B pangkat M. Nah ini aku ada contohnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan AB kuadrat per C pangkat 5 D pangkat 12. Jadi, satu-satu dulu seperti ini. Jadi, A-nya dipangkatkan 4. Hasilnya A pangkat 4. B pangkat 2 dikali 4, yaitu B 2 kali 4. Hasilnya B pangkat 8. C pangkat 5 dikali 4 hasilnya C 10 dan D 12 dikali 4 hasilnya D pangkat 48. Contoh yang sederhana nih, adik-adik seperti ini misalnya. B kuadrat dibagi C pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Ini contoh sederhananya saja. Jadi ini dikalikan 2 kali 2 per C pangkat 3 kali 2. Hasilnya B pangkat 4 per C pangkat 6. Seperti itu ya. Gampang banget adik-adik bilangan berpangkat ini. Karena adik-adik sudah dapat dasarnya pada saat kelas 9. Oke, lanjut sifat yang keenam. Nah, sifat yang keenam ini yang mungkin seringkali adik-adik lupa, bahwa ada bilangan A atau bilangan pokoknya jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, A ini bilangan terserah 1000, 100.000, atau berapapun kecuali 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dari mana dapatnya 1 ini? Misalnya nih, seperti ini. A pangkat 3 kita bagi dengan A pangkat 3. Di sifat yang kedua tadi, kalau pembagian, jadi pangkatnya diapakan? Dikurangi. Bentar. Nah, 3 dikurangi 3 hasilnya A pangkat 0. Nah, kenapa kok bisa 1? Ingat, tadi ada 2 cara kan di sifat yang kedua. A pangkat 3 kita bagi dengan A pangkat 3. Hasilnya kan A pangkat 0. Bilangan berpangkat adalah perkalian yang berulang. Kita ulang sebanyak 3 kali. Karena ini sama, kita coret. Hasil dari ini kan 1 per 1. Hasilnya 1. Nah, maka dari itu, kenapa jika bilangan pokok jika dipangkatkan 1, hasilnya akan sama dengan 1. Berasal dari ini ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman misalnya lupa A pangkat 0 itu berapa, teman-teman bisa coba pakai cara seperti ini untuk mengingat bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, kita masuk ke sifat yang terakhir, yaitu sifat yang ketujuh, yaitu bilangan berpangkat negatif. Nah, biasanya teman-teman disuruh mengubah dari pangkat negatif ke pangkat positif, seperti ini.
Jadi A pangkat min N itu jika dijadikan pangkat positif, dibuat pecahan, dan pangkatnya ini langsung berubah jadi positif. Nah, dapat dari itu dari mana, Kak? Sama. Caranya menggunakan yang seperti tadi. Saya kasih contoh ya, misalnya A pangkat 2, kita bagi dengan A pangkat 3. Pembagian tadi, jika bilangan pokoknya sudah sama, maka bilangan eksponennya tinggal dikurangi. Pintar. Jadi A pangkat 2 min 3. Berapa? A pangkat negatif 1. Nah, kita gunakan cara pembagian yang biasa seperti tadi. A berulang 2 kali, yang bawah A berulang 3 kali. Kita coret, yang atas sisa 1, yang bawah sisa A pangkat 1, karena tinggal 1. Nah, ini sama dengan ini. Jadi, jika A pangkat min 1, itu sama halnya dengan A pangkat 1. Itulah awal mula dari sifat yang ketujuh ini. Gampang banget kan adik-adik? Oke, untuk materi berikutnya serta contoh-contoh soal, videonya akan kakak upload keesokan harinya. Jadi, tetap stay tune terus dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.